Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Suryadanarti dari SDN 2 Gedungwangi, Kecamatan Sambeng. Di sini saya akan memaparkan materi 14A8 Koneksi Antar Materi Modul 1.4 Budaya Positif. Di sini saya akan menyimpulkan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Peran saya adalah berupaya membangun lingkungan yang mendukung perkembangan siswa. Saya fokus pada penguatan perilaku positif, menerapkan posisi manajer, dan menggunakan metode restitusi untuk membantu siswa memahami dan memperbaiki kesalahan mereka. Dengan menciptakan keyakinan di sekolah dan kelas, saya menumbuhkan rasa tanggung jawab dan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar, sehingga budaya positif dapat terbentuk dan berkembang secara berkelanjutan. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia didasarkan 3 alasan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi tersebut, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain merupakan motivasi eksternal. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya merupakan motivasi internal. Agar murid memiliki motivasi internal, maka hindarilah hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Posisi kontrol guru yang paling tepat dan paling bagus untuk diterapkan kepada murid adalah posisi manajer. Posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer juga mengacu pada restitusi, yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan kelas atau sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dengan menuntun dan mengembangkan potensi mereka sesuai kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan materi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak.
Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah atau kelas yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Dalam hal ini, peran kolaborasi guru penggerak sangat dibutuhkan. Keterkaitan materi budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terwujud sekolah yang kondusif dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan materi budaya positif, filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Filosofi Ki Hajar Dewantara menginspirasi guru penggerak untuk menjalankan perannya dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan, membentuk visi pendidikan yang memajukan, dan menciptakan budaya positif untuk menuntun dan mengembangkan potensi murid sesuai dengan kodrat yang ada pada mereka. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Saya sudah memahami konsep-konsep ini dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus dijiwai dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada teman sejawat di sekolah. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya adalah merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa selama ini yang saya terapkan adalah posisi penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai pendidik, saya menerapkan posisi manajer yang menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada murid. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering bertengkar atau saling bully. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk memperbaiki diri dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru yang seharusnya menerapkan posisi sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah posisi penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu diliputi rasa bersalah karena memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada murid.
Perasaan saya saat itu sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Apa perbedaannya? Saat bertindak sebagai penghukum atau pemantau, fokus utama adalah pada pemberian hukuman dan kontrol perilaku melalui otoritas. Sebaliknya, sebagai manajer, fokusnya adalah pada pembinaan, kolaborasi, dan pengembangan diri siswa yang membantu mereka memahami dan memperbaiki perilaku secara konstruktif. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwa manusia tidak ada yang sempurna, pasti semua pernah melakukan kesalahan. Sebelum mengenal restitusi, saya belum paham bahwa kalimat tersebut merupakan pernyataan untuk menstabilkan identitas. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Untuk menciptakan budaya positif di kelas dan sekolah, selain konsep-konsep dari modul, penting untuk memperhatikan kolaborasi antara wali murid dan komunitas sekolah, agar budaya positif ini tidak hanya diterapkan di sekolah saja, namun di rumah juga, agar menjadi kebiasaan atau karakter murid saat berada di lingkungan manapun. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.